Selamat malam Bapak Ibu semuanya yang ada di tempat ini maupun di berbagai tempat. Meskipun kita dipisahkan oleh tempat Bapak Ibu, tetapi Tuhan bersama dengan kami yang ada di sini. Tuhan juga bersama dengan Bapak Ibu dimanapun Bapak Ibu berada. Tuhan adalah gembala kita dan Dia bukan hanya sekedar gembala kita, Dia adalah gembala agung kita. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, siapakah kami sehingga kami dapat mengenal Tuhan yang demikian baik dan agung? Biarlah Tuhan yang berbelas kasihan sehingga hidup kami sungguh-sungguh berpadanan dengan panggilan kami sebagai anak-anak Tuhan. Dan kami sungguh-sungguh mengerti siapa gembala kami dan apa yang dikehendaki gembala kami di dalam hidup kami, sehingga kami tidak menyedihkan hati gembala kami lagi. Tuhan, berbelas kasihanlah kepada hamba-Mu ini Tuhan, Engkau sungguh luar biasa. Apakah yang harus hamba ucapkan? Biarlah Tuhan yang berbelas kasihan memakai mulut, hati, pikiran hamba-Mu ini untuk menyatakan kebenaran firman Tuhan. Berkati juga untuk umat pilihan Tuhan, mereka memerlukan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang menyiapkan hati mereka, biarlah firman Tuhan kembali menyegarkan jiwa mereka dan menjadi kekuatan bagi kami untuk hidup di hadapan Tuhan dan manusia. Kasihanilah kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kalau misalnya kita membahas mengenai Tuhan adalah gembalaku, itu adalah sesuatu yang sangat menyejukkan hati, bukan? Tuhan adalah gembala kita. Nah, kalau misalnya di dalam perjanjian lama itu seringkali digambarkan Tuhan adalah gembalaku. Ketika Daud berkata Tuhan adalah gembalaku, itu adalah mengacu kepada Kristus. Tetapi di dalam perjanjian baru ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini, Bapak Ibu, Dia juga berkata bahwa Dia adalah gembala. Dia adalah gembala yang dijanjikan di dalam perjanjian lama itu. Jadi Dia adalah gembala, semua gembala yang baik di dalam perjanjian lama itu, gembala yang dinantikan di dalam perjanjian lama itu adalah Yesus Kristus. Kalau misalnya melihat kata gembala di dalam Alkitab, khususnya perjanjian lama Bapak Ibu, nah gembala kenapa orang Israel juga dibuang ke Babel? Karena memang gembala mereka tidak menjalankan peran mereka sebagaimana seharusnya. Nanti kita bisa lihat di Yeskiel, Tuhan marah kepada gembala-gembala. Jadi siapa ini gembala di dalam perjanjian lama Bapak Ibu maupun di dalam perjanjian baru mungkin akhirnya akan sama. Gembala ini seringkali ditujukan kepada para pemimpin. Nah, tentu saja di dalam hal ini pemimpin di dalam agama. Tetapi di dalam perjanjian lama Bapak Ibu mereka tidak memisahkan sekuler dan religius, bukan? Misalnya kalau misalnya seorang raja, ini sudah pernah kita bahas, raja itu adalah disebut juga gembala dan dia menjalankan fungsi gembala. Jadi raja adalah gembala, imam adalah gembala, nabi adalah gembala. Jadi ini adalah tiga pemimpin di dalam perjanjian lama dan tiga-tiganya adalah disebut gembala. Nah, kenapa bangsa Israel semakin menjauh dari Tuhan? Karena rajanya tidak menjalankan peran sebagai gembala, imam tidak menjalankan peran sebagai gembala, nabi tidak menjalankan peran sebagai gembala. Masing-masing mencari kepentingan diri sendiri dan masing-masing melakukan apa yang mereka kehendaki. Jadi semuanya ini di dalam perjanjian lama gagal menjalankan perannya. Tetapi Tuhan berkata akan datang gembala yang mencari yang terhilang. Di dalam Yeskiel 34 Bapak Ibu, Tuhan adalah gembala yang baik, Dia akan mencari yang terhilang, Dia akan menyembuhkan yang terluka.
Nah, itu dijanjikan di dalam Yehezkiel dan nanti digenapi di dalam Injil. Tuhan berkata dia adalah gembala yang baik di dalam Yohanes 10. Nah, ada gambaran gembala yang baik, ada gambaran gembala yang jahat. Tuhan Yesus pasti gembala yang baik. Nah, tetapi sebutan untuk gembala agung hanya dicatat di dalam 1 Petrus, Bapak Ibu, 1 Petrus dan Ibrani. Kalau misalnya kita lihat kitab Ibrani sebenarnya kita tidak tahu siapa penulisnya. Ada yang berkata ini ditulis oleh Paulus karena di dalam Ibrani 13 ayat 20 Bapak Ibu, kalau tidak salah mari coba kita lihat sekilas. Ibrani 13 ayat 20. Ibrani 13 ayat 23, ketahuilah bahwa Timotius saudara kita telah berangkat. Nah, Timotius adalah memang murid dari Paulus. Tetapi ini bukan ditulis oleh Paulus. Kenapa? Karena setiap kali Paulus menulis surat, dia selalu memperkenalkan dirinya dari Paulus hamba Yesus Kristus kepada jemaat dia akan tunjuk di kota mana. Sedangkan ini hanya diberikan kepada orang-orang Ibrani, surat kepada orang Ibrani. Nah, ini kepada orang Ibrani, tetapi di kota mana ini tidak dijelaskan di dalam suratnya. Ini berbeda sekali dengan kebiasaan Paulus ketika dia menulis surat. Begitu juga kalau nanti misalnya dilihat bagaimana dia menyampaikan argumentasinya atau pembahasannya, ini agak berbeda dengan cara Paulus menyampaikan surat. Jadi ada yang percaya ini ditulis oleh Paulus, tetapi ada juga yang percaya ini tidak ditulis oleh Paulus. Saya pilih yang ini bukan ditulis oleh Paulus ya Bapak Ibu, ini bukan ditulis oleh Paulus. Dan yang kedua, gembala agung dicatat di dalam 1 Petrus Bapak Ibu. Nah, siapa yang menulisnya? Itu adalah Petrus. Petrus pernah Petrus pernah diingatkan lagi oleh Tuhan Yesus setelah Petrus menyangkal 3 kali. Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, gembalakanlah domba-dombaku. Nah, Petrus dipanggil kembali oleh Tuhan, diteguhkan lagi oleh Tuhan untuk menjadi gembala. Tetapi Petrus berkata, dan memang kita lihat Bapak Ibu, Petrus mengembalakan domba-domba Tuhan dengan sangat baik, bukan? Dia bahkan mati martir dan sampai mati dia setia menjalankan perannya sebagai gembala. Tetapi sebaik apapun gembala manusia, sebaik apapun rasul-rasul, gembala agung kita adalah Yesus Kristus. Nah, kenapa dia disebut oleh kita gembala agung? Bukan hanya sekedar gembala yang baik. Nah, nanti kita akan lihat kenapa Tuhan Yesus disebut gembala agung, bukan sekedar gembala yang baik. Nah, kalau misalnya kita melihat Tuhan adalah gembalaku, ini adalah sangat familiar dengan Mazmur 23. Sebelum kita masuk di dalam perjanjian baru Bapak Ibu, mari kita lihat Mazmur 23. Ini akan mengantarkan kita kepada pemahaman mengenai gembala agung. Mazmur 23, mari kita membacanya bersama-sama. Mazmur 23, Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Jadi Mazmur 23 ini menggambarkan relasi antara gembala dan domba. Nah, siapa itu gembala? Gembala adalah Tuhan sendiri. Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku, sedangkan domba adalah umat Tuhan.
Nah, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku, Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena nama-Nya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku, Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Nah, kalau misalnya kita lihat gambaran gembala dari Mazmur 23 ini saja, dia berkata, Tuhan adalah gembalaku, Ia membaringkan aku, Ia membimbing aku. Jadi artinya gembala ini adalah pemimpin. Gembala adalah pemimpin. Bukan hanya sekedar pemimpin, gembala adalah pemilik hidup dari domba. Nah, sedangkan domba, siapa itu domba? Domba itu adalah hewan yang akan memperhatikan gembala, hewan yang akan taat kepada gembala. Nah, kalau misalnya kita lihat relasi gembala dan domba di dalam perjanjian lama Bapak Ibu, seorang gembala akan mengembalakan domba-dombanya. Seorang gembala akan memastikan bahwa domba-dombanya ini ada di dalam keadaan yang aman. Kenapa dia memastikan domba-dombanya ini dalam keadaan yang aman? Karena domba-domba ini adalah milik dia. Domba-domba ini adalah milik dia, atau paling tidak dia sudah dipercayakan, diberi tugas untuk menjaga domba-domba. Nah, bagaimana perjalanan mereka? Relasi antara domba dan gembala dan domba ini adalah relasi dalam sebuah perjalanan, Bapak Ibu. Ini dalam relasi perjalanan hidup. Nah, gembala mengembalakan domba ini berlangsung selama domba itu hidup, bukan? Di dalam perjanjian lama gembala mengembalakan domba, tetapi Bapak Ibu, kenapa dia dipelihara? Mungkin akan diambil bulunya untuk kepentingan gembala. Mungkin akan diambil dagingnya untuk kepentingan gembala. Nah, jadi keberadaan domba ini adalah untuk gembala. Kenapa domba dijaga? Karena itu adalah untuk kepentingan gembala. Begitu juga dengan kepemilikan gembala, Bapak Ibu. Domba-domba adalah milik gembala. Jadi hal yang sama di dalam hidup kita, kenapa kita dipimpin oleh gembala? Jika kita berkata Tuhan adalah gembalaku, itu artinya Tuhan adalah pemimpin hidup kita, Tuhan adalah pemilik hidup kita. Jadi kalau misalnya seekor domba mau dibunuh oleh gembala, mau diambil dagingnya, itu suka-suka gembala, bukan? Nah, jadi bagaimana domba ini berjalan, kemana mereka berjalan? Jadi mereka harus keluar dari kandang, cari makan, mencari rumput yang berwarna hijau, mencari air. Lewat jalan mana mereka berjalan, itu adalah terserah gembala. Sekarang kita mau melintasi gunung, domba ikut. Sekarang kita sampai di sungai, kalian boleh minum. Domba ikut. Sekarang kita melewati padang belantara, domba ikut.
Jadi domba ini sebenarnya tidak ada pilihan di dalam hidupnya. Pilihan satu-satunya adalah ikut apa kata gembala, lewat jalan yang susah, lewat jalan yang mudah, itu semuanya ikut gembala. Jadi ketika kita berkata, Bapak Ibu, Tuhan adalah gembalaku. Itu artinya apa? Jalan hidup kita serahkan ke dalam tangan Tuhan, bukan? Jadi bukan gembala yang ikut kita. Tidak pernah seekor domba ambil jalan sendiri. Dia mau kemana, gembalanya ikut-ikut. Dia mau ngapain, gembalanya taat sama domba, itu tidak pernah ada, Bapak Ibu. Jadi ketika kita berkata Tuhan adalah gembalaku, itu bukan berarti Tuhan akan mengabulkan semua keinginan kita. Tuhan adalah gembalaku, itu bukan berarti hidup kita akan menjadi seperti yang kita mau. Tetapi ketika kita berkata Tuhan adalah gembalaku, itu artinya jadilah kehendak Tuhan di dalam hidupku. Tetapi Bapak Ibu, kenapa kita berkata Tuhan adalah gembalaku? Itu adalah menjadi damai di dalam hati kita, karena gembala kita adalah gembala yang baik. Memang kita harus ikut kemana gembala kita berjalan, tetapi gembala kita ini akan membimbing kita ke air yang tenang, dan gembala kita ini adalah gembala yang baik. Nah sekarang yang kedua, ketika kita berkata Tuhan adalah gembalaku. Ketika kita berkata Tuhan adalah gembalaku, apakah kita memperhatikan suara Tuhan? Dan apakah kita taat kepada Tuhan? Nah, seorang domba dikatakan dia adalah domba dari seorang gembala, artinya dia kenal suara gembalanya. Dia kenal, dia perhatikan, teliti dengar ke arah mana dia pimpin, teliti dengar apa yang dia mau, kemudian taat. Jadi, apa itu keunggulan seorang domba? Keunggulan seorang domba adalah dia taat kepada gembala. Nah, domba memang tidak punya alat pertahanan diri. Domba tidak punya taring, domba tidak punya cakar, domba juga tidak punya bisa seperti ular. Tetapi keunggulan domba adalah dia taat kepada gembala. Nah, kalau demikian Bapak Ibu, kira-kira kita masih mau mengaku kita adalah domba-dombanya Tuhan atau agak sedikit malu Bapak Ibu? Kenapa? Karena sebagai seorang domba, apa yang menjadi pusat perhatian dia adalah gembala. Arahan gembala, tongkat gembala, dan taat. Itu adalah domba untuk Tuhan. Nah, jadi kita sudah lihat di dalam Mazmur 23 ini, Mazmur Daud. Daud sangat mengerti apa itu relasi gembala dan domba. Karena dia adalah pemilik dari banyak domba-domba, Daud adalah seorang gembala. Jadi kalau misalnya Daud mau bunuh dombanya, mau persembahkan kepada Tuhan, mau ambil bulunya, mau dijual, mau diapain, itu terserah gembala. Domba tidak bisa taat. Domba tidak bisa menolak. Domba cuma bisa taat. Dan itulah yang dijalankan oleh Daud, bukan Bapak Ibu? Daud menjalankan kehendak Tuhan dengan tetesan air mata, Bapak Ibu. Bahkan dia sampai pura-pura gila untuk lari dari Saul, bukan? Dia tidak mau membunuh Saul, orang yang diurapi oleh Tuhan. Memang Daud ada kekurangan, tetapi Daud adalah orang yang taat kepada Tuhan. Dia tahu apa itu makna gembala. Domba adalah milik Tuhan. Dan domba harus taat sama pimpinan Tuhan. Nah, kalau misalnya mau taat kepada pimpinan Tuhan, tetapi tidak ada relasi dengan Tuhan, ini tidak mungkin Bapak Ibu. Gembala harus ada di tengah-tengah domba. Di mana ada gembala, di situ ada domba. Di mana ada domba, di situ ada gembala. Jadi relasi mereka bukan relasi yang kadang-kadang ada, kadang-kadang tidak ada.
tetapi relasi mereka adalah di mana domba ada, berarti di situ gembala ada, karena gembala memimpin mereka ke tempat itu. Di mana gembala ada, maka di situ domba ada. Karena keberadaan domba itu sangat terkait dengan gembala. Mereka bisa hidup karena ada pimpinan dan pemeliharaan dari gembala. Jadi ini sangat menekankan relasi. Relasi yang intim, relasi yang erat, relasi yang sungguh-sungguh sadar tanpa gembala domba mati. Kenapa domba-domba ini taat kepada gembala? Karena domba-domba ini sadar dia adalah hewan yang bodoh. Nah, memang Tuhan memberikan mereka natur untuk taat ya. Tetapi bukankah kita juga sebagai umat pilihan Tuhan, Tuhan berikan kita juga hati yang baru. Nah, sekarang kita balik lagi ke Mazmur 23. Mazmur 23, kalau misalnya kita lihat Bapak Ibu, 1 dan 2 ini menyatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku. Ayat 1 sampai 2, Tuhan adalah gembalaku. Nah, seperti apa Tuhan gembalaku? Coba kita lihat sekilas struktur dari Mazmur 23. Pasti tidak hanya seperti yang saya jelaskan, Bapak Ibu, ada banyak struktur pembagian yang bisa kita bagi, tetapi kali ini kita lihat seperti ini. Nah, Tuhan adalah gembalaku. Nah, gembala seperti apa Tuhan itu? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kenapa aku takkan kekurangan? Karena yang menjadi gembalaku adalah Tuhan. Ia membaringkan aku ke padang rumput yang hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Nah, sekarang kita lihat ayat 3 dan 4. Ini adalah bagaimana perjalanan Daud bersama dengan Tuhan. Perjalanan hidupnya seperti apa? Apakah lancar terus? Ternyata tidak, Bapak Ibu. Ia menyegarkan jiwaku, ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Gada dan tongkat itulah yang menghibur aku. Jadi Bapak Ibu, seorang gembala dia pasti punya 2 alat di tangannya. Satu untuk memukul musuh, kalau misalnya ada hewan liar, dia pakai alat itu untuk pukul musuh. Yang kedua, dia pakai alat itu untuk mendisiplinkan domba. Jadi Bapak Ibu, ada disiplin dari sang gembala. Jadi ada pukulan dari sang gembala kepada domba. Nah, Tuhan adalah gembalaku. Dia memang adalah gembala yang sangat baik. Takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di rumput yang hijau, ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Kenapa jiwa dia perlu disegarkan? Karena di dalam perjalanan dia bersama dengan sang gembala, dia akan melewati lembah kekelaman. Ada masa yang demikian sulit, ada masa yang demikian mengkhawatirkan, ada masa yang demikian mengerikan. Kenapa mengerikan? Ada musuh bukan? Tongkat dan gadamu. Nah, ada musuh tetapi ada Tuhan yang bersama dengan dia. Dan ketika dia nakal pun, dia terima ada disiplin dari Tuhan. Jadi ini benar-benar kehidupan yang real bukan Bapak Ibu? Benar-benar kehidupan yang real bahwa memang seorang domba umat Tuhan itu tidak selamanya taat kepada Tuhan karena kita manusia berdosa. Tetapi
disiplin dari Tuhan itu juga menyenangkan hati kita sebagai umat pilihan Tuhan. Kemudian coba kita lihat 5 dan 6. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu? 5 dan 6, engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Nah, kalau misalnya seorang gembala Bapak Ibu, dia tidak berkuasa atas alam, bukan? Seorang gembala akan mencari di mana ada rumput. Tetapi Tuhan kita, sang gembala kita itu, dia berkuasa atas rumput, berkuasa atas alam, berkuasa atas alam semesta ini. Dia menyediakan kepada kita. Jadi dia tidak mencari, tetapi dia menyediakan hidangan kepada kita. Kemudian aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Nah, sekarang memang Tuhan sudah gembala kita, tetapi akan ada kegenapannya nanti, akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Nah, Tuhan adalah gembala kita. Kenapa dia gembala kita? Karena dia bersama dengan kita. Sekarang ini Tuhan sudah bersama dengan kita, tetapi nanti kegenapannya akan digenapi di dalam langit yang baru dan bumi yang baru. Tuhan adalah gembalaku. Bapak Ibu, Tuhan adalah gembala kita. Dia bukan hanya sekedar menjaga kita, memastikan bahwa semua kebutuhan kita terpenuhi, memastikan bahwa kita akan masuk ke dalam rumah Tuhan, tetapi dia akan menghancurkan semua musuh-musuhnya. Ayat yang ke-6 Bapak Ibu, aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Jadi Tuhan sebagai gembala yang agung, dia bukan menjaga kawanan domba dan menanti kalau musuh datang dia pukul. Tidak, dia adalah domba dengan aktif akan menghancurkan semua musuh. Jadi sang gembala agung ini Bapak Ibu, dia bukan sekedar gembala yang agung yang menjaga domba-dombanya, tapi dia juga adalah sang pemenang di dalam peperangan. Kenapa kita bisa diam di rumah Tuhan dengan nyaman dan tentram? Karena nanti semua musuh kita, musuh sang gembala, semuanya sudah mati, bukan? Nah, jadi ketika kita berkata Tuhan adalah gembala, jangan lupa dia juga adalah sang pemenang dalam perang. Dia bukan sang gembala yang hanya membawa tongkat untuk melindungi domba-dombanya, tetapi dia juga membawa tongkat untuk membunuh musuh-musuhnya. Siapa itu musuh-musuhnya? Semua orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Semua orang yang bukan gembalanya, semua orang yang bukan dombanya, bagi kita dia adalah sang gembala yang baik. Tapi bagi semua orang yang bukan kawanan domba Allah, dia adalah sang pemenang perang, Bapak Ibu. Dan dia bukan sang pemenang perang yang bisa kita bayangkan di dalam dunia ini. Kalau misalnya kita lihat tsunami saja datang, Bapak Ibu, kita sudah tidak bisa apa-apa, bukan? Tsunami datang, gedung yang kokoh dan kuat semuanya bisa roboh. Gunung meletus, gunung berapi meletus, gempa bumi, semuanya
belum bisa dan tidak bisa ditaklukkan oleh manusia. Dan ketika sang pemenang perang itu datang dan dia menghukum semua yang bukan domba-dombanya, itu di dalam tempat yang sangat mengerikan. Dia bukan hanya sekedar melindungi dan menjaga domba, tetapi dia akan menghakimi semua yang bukan dombanya. Jadi jangan bayangkan dia adalah sang gembala yang manis, Bapak Ibu. Bagi kita memang dia sang gembala yang manis, tetapi dia adalah sang pemenang perang. Dan nanti kita lihat gembala yang agung tidak bisa dipisahkan dari Wahyu 19, sang pemenang yang akan menaiki kuda itu, Bapak Ibu. Dia akan menghabisi semua musuh-musuh sang domba. Nah, sekarang kita sudah lihat dari Mazmur 23, apa artinya itu gembala yang baik. Gembala yang baik adalah gembala yang menjaga domba-dombanya, dan jika kita berani berkata kita adalah domba-domba Tuhan, maka kita harus juga mengakui bahwa kita adalah milik Tuhan, maka jalan hidup kita itu di dalam tangan Tuhan. Terserah Tuhan, dia mau pakai kita jadi apa. Jadi jika kita mengaku kita adalah domba-dombanya Tuhan, maka apa yang kita cari setiap hari adalah suaranya Tuhan dan taat kepada Tuhan. Dan jika Tuhan mendisiplinkan kita, itu pun adalah anugerah. Nah, sekarang kita lihat Bapak Ibu, di dalam perjanjian baru hanya Petrus dan hanya 1 Petrus dan Ibrani yang menulis bahwa Tuhan Yesus adalah gembala yang agung. Di Injil banyak dikatakan Tuhan Yesus adalah gembala, tetapi Tuhan Yesus sebagai gembala yang agung ini hanya dicatat di 1 Petrus 5 ayat 4 dan Ibrani 13 ayat 20. Ditulis oleh Petrus sendiri, dan Ibrani kita tidak tahu siapa penulisnya. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, konteks dan pesan yang ingin disampaikan dari 1 Petrus dan Ibrani ini ada persamaannya, Bapak Ibu. Ada persamaannya. Yang pertama, dia mengingatkan bahwa kita adalah orang asing di dalam dunia ini. Jadi persamaan pesan yang disampaikan oleh Petrus dan Ibrani, yang pertama adalah kita orang asing dalam dunia ini. Kita adalah para perantau. Nah, Bapak Ibu, kalau misalnya kita merantau ke kota orang lain, itu kita lebih berhati-hati, Bapak Ibu, tidak sembarangan. Dan kita akan menjaga sikap kita. Nah, hal yang sederhana, Bapak Ibu, misalnya saja saya perantau ke Surabaya. Jadi awal-awal saya tiba di Surabaya, Bapak Ibu, saya suka jalan pagi, tetapi karena saya perantau, saya tunggu jam 6. Nah, tetapi di Surabaya ini matahari cepat terbit, lama-lama saya berani keluar jam 5 pagi. Jam 5 pagi saya sudah keluar jalan pagi. Nah, tapi intinya apa? Sebagai perantau, kita tidak akan seberani di kota asal kita. Dan kalau misalnya saya melihat orang-orang yang agak sedikit menakutkan, Bapak Ibu, itu saya akan cepat-cepat cari jalan yang lain. Jadi saya berusaha supaya tidak terjadi, atau saya memang menjaga diri saya karena saya tahu saya perantau di sini. Nah, ini berbeda dengan kalau misalnya di kota asal kita itu lebih percaya diri, bukan? Kalau misalnya orang itu pun menakutkan bagi kita, kita lebih berani melewatinya. Misalnya kita lagi jalan pagi terus kita lihat ada orang yang agak-agak menakutkan.
Kalau misalnya di kota asal kita itu kita lewat saja karena itu tracknya kita. Tetapi kalau kita perantau ini berbeda Bapak Ibu, kita pasti langsung cari jalan lain karena ini bukan kota kita. Nah, begitu juga ketika kita berada di dalam dunia ini, berhati-hatilah, kita bukan orang dunia ini. Kita adalah perantau. Coba kita lihat Ibrani 11 ayat 13 Bapak Ibu. Sekilas kita lihat persamaan pesan yang disampaikan oleh Ibrani dan Petrus. Ibrani 11 ayat 13. Ibrani 11 ayat 13 saya bacakan untuk kita semua. Dalam iman, mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya dan mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di dalam dunia ini. Orang asing dan pendatang. Kalau kita orang asing dan pendatang Bapak Ibu, kalau kita masih normal, kita tidak cari gara-gara dengan dunia ini, bukan. Kita tidak cari gara-gara dengan orang di kota mana kita datang, tetapi kita akan berusaha hidup damai dengan mereka. Nah, bukankah ini juga yang dikatakan oleh Alkitab, berusahalah hidup damai dengan semua orang jika itu masih bergantung kepadamu. Sebisa mungkin kita berdamai dengan semua orang dan jaga hidup baik-baik. Kita ini adalah orang asing dan pendatang. Begitu juga di dalam 1 Petrus 2 ayat 11. Mari kita lihat 1 Petrus 2 ayat 11 saya bacakan. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging dan berjuang melawan jiwa. Nah, kita perantau dalam dunia ini bukan tempat kekal kita. Nah, yang kedua, kenapa mesti kita lihat apa persamaannya? Supaya nanti kita bisa lihat kenapa dia tekankan gembala agung. Nah, yang kedua, persamaan pesan yang disampaikan oleh Ibrani dan Petrus adalah kita adalah sama-sama perantau di dalam dunia ini, maka harus saling mendukung. Harus saling menolong. Nah, misalnya kita lihat Bapak Ibu Ibrani 6 ayat 10. Ibrani 6 ayat 10. Sebab Allah bukan tidak adil sehingga lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus dan yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Saya ulangin lagi. Sebab Allah bukan tidak adil sehingga lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayananmu kepada orang-orang kudus. Jadi ada kasih yang ditunjukkan kepada orang-orang yang kudus. Nah, 13 ayat 1, peliharalah kasih persaudaraan. Peliharalah kasih persaudaraan. Jangan lupa memberi tumpangan kepada orang, sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang dengan tidak diketahuinya telah menjamu malaikat-malaikat. Jadi kembali ditekankan harus saling mengasihi dan memberi tumpangan. Kemudian kita lihat di dalam 1 Petrus, Bapak Ibu, 1 Petrus 1 ayat 22. 1 Petrus 1 ayat 22. Maaf Bapak Ibu. 1 Petrus 1 ayat 22, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas
Hendaklah kamu sungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Saling mengasihi dengan segenap hatimu. Kemudian 1 Petrus 4 ayat 9. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Beri tumpangan dengan tidak bersungut-sungut. Nah, kemudian dia juga menekankan siapa Tuhan. Yang ketiga, dia juga akan tekankan siapa Tuhan. Tuhan bukan hanya Tuhan yang menghakimi, tetapi Tuhan juga Tuhan yang mendidik, harus dihormati. Tuhan bukan hanya sekedar Tuhan sang gembala, tetapi dia adalah Tuhan sang gembala. Itu memang gembala buat domba-dombanya, tetapi dia hakim dan akan menghukum orang-orang yang bukan domba-dombanya. Jadi ada tarikan antara gembala yang baik dan dia juga adalah hakim yang adil. Jangan lupa. Yang kemudian dia juga menekankan bahwa firman Tuhan itu kekal. 1 Petrus 1 ayat 23 sampai 25. Bahwa firman Tuhan itu kekal. Karena kamu telah dilahirkan bukan dari benih yang fana, tetapi benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Firman Tuhan itu kekal. Nah, kalau firman Tuhan itu kekal artinya apa? Maka takutlah kepada Tuhan. Ini juga ditekankan dalam Ibrani 4 ayat 12. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Firman Allah adalah hidup dan kuat. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, dia juga menekankan bahwa ada harga mengikut Tuhan Yesus. Mengikut Tuhan Yesus bukan jalan tol masuk sorga ternyata. 11 ayat 26 saya bacakan, harga mengikut Kristus. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta di Mesir, sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Ini adalah kepada Musa. Musa menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta di Mesir. Jadi artinya apa? Memang Musa mendapatkan penghinaan. Tetapi penghinaan yang dia dapatkan karena Kristus itu lebih mulia, lebih berharga daripada semua harta Mesir. Bukan hanya lebih mulia, memang tidak bisa dibandingkan Bapak Ibu. 13 ayat 13. Karena itu marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Mengikut Kristus ada harga yang harus dibayar, memikul kehinaannya. Begitu juga di dalam 1 Petrus 4 ayat 14. 4 ayat 14, berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Nah, jadi ada persamaan pesan yang disampaikan untuk nanti supaya kita lebih mengerti apa itu gembala agung. Nah, tadi kita sudah lihat bahwa pesan yang disampaikannya bahwa firman Tuhan itu adalah kekal. Kalau firman Tuhan itu kekal, maka apa yang tertulis di dalam Alkitab itu pasti digenapi. Dan ketika kita berkata gembala, dia bukan hanya gembala bagi sang domba-dombanya, tetapi dia akan memukul habis dan menghukum semua yang bukan dombanya dia. Nah, sekarang dia tanya, kamu domba sang gembala atau hanya ada dalam kawanan domba tetapi bukan domba?
Nah, ini adalah pesan yang akan ditekankan oleh kitab Ibrani. Bagaimana dengan kamu semuanya? Ia ditujukan kamu itu adalah sang pembaca surat Ibrani, termasuk kita semua, termasuk saya Bapak Ibu. Apakah saya adalah domba sang gembala atau hanya ada dalam kawanan domba sang gembala? Kalau misalnya kita lihat Bapak Ibu di dalam Ibrani, dia akan menuliskan bagaimana orang-orang Israel ada di antara umat pilihan Tuhan, tetapi mereka bukan umat pilihan Tuhan. Nah, mereka hanya ada di antara umat pilihan Tuhan, tetapi mereka bukan umat pilihan Tuhan. Ini sudah sangat jelas, bukan? Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, apakah mereka semuanya umat pilihan Tuhan? Tidak, Bapak Ibu. Mereka keluar bersama-sama dari Mesir. Mereka sama-sama melihat kebesaran Tuhan. Mereka sama-sama dengar firman Tuhan. Mereka sama-sama melihat tiang awan dan tiang api. Tetapi mereka bukan dombanya Tuhan. Mereka ada di antara kawanan domba Tuhan. Dan apa kerjaan mereka di antara kawanan domba Tuhan? Itu adalah sungut-sungut dan marah-marah terus, bukan? Badan mereka ada di antara kawanan domba. Mereka tidak pernah balik lagi ke Mesir, Bapak Ibu. Dan mereka tetap mengaku Yahweh adalah Tuhan mereka, tetapi hanya mengaku dengan mulut, tetapi prakteknya tidak. Hatinya tidak. Coba kita lihat Ibrani 4 ayat 6 Bapak Ibu. Ibrani 4 ayat 6, hari perhentian yang disediakan oleh Allah. 4 Ibrani Ibrani 4 ayat 6 sampai 13. Coba kita lihat ayat 6. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dulu diberitakan kabar kesukaan itu, mereka tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Sebab itu ia menetapkan pula hari, yaitu hari ini ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaran Daud seperti dikatakan di atas, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu. Sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Jadi tempat perhentian itu bukan Yerusalem, bukan tanah Kanaan, tetapi tempat perhentian itu adalah langit baru dan bumi yang baru. Saya ulangi lagi ayat yang ke-6 Bapak Ibu. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu. Sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Nah, ini adalah contoh yang sangat jelas adalah orang Ibrani di dalam perjalanan di padang gurun, Bapak Ibu. Selama mereka di dalam perjalanan di padang gurun, kalau misalnya ditanya, siapa Tuhanmu? Mereka jawab, Yahweh, bukan? Kamu bangsa apa? Kami bangsa Israel, umat pilihan Tuhan. Tetapi tingkah lakunya tidak seperti umat pilihan Tuhan, bukan? Badan mereka ketika mereka keluar dari Mesir, badan mereka itu selalu ada di antara kawanan sampai mereka mati.
Tetapi yang mereka kerjakan di sini adalah sungut-sungut, kami mau balik ke Mesir. Hati mereka dan praktek hidup mereka itu tidak sama dengan pengakuan mereka bahwa Tuhan adalah Tuhan mereka. Jadi surat Ibrani kembali mengingatkan kepada kita Bapak Ibu, murtad itu bukan hanya pindah agama. Kalau kita berkata saya murtad, oh itu pindah agama. Tapi murtad di sini juga adalah jika hatimu tidak memuji nama Tuhan dan praktek hidupmu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka murtadlah kita. Jadi kalau misalnya mau ditanya, kita ini umat pilihan Tuhan atau bukan? Ya, Ibrani bilang koreksi diri. Koreksi diri. Ingat, bangsa Israel semuanya tidak masuk ke tanah perjanjian. Meskipun mulut mereka tetap berkata, Yahweh adalah Tuhan kami. Dan ketika Musa mengadakan pertemuan Bapak Ibu di kemah pertemuan, mereka juga ada di sana. Ketika mereka berjalan, apa yang mereka ikuti? Tiang awan dan tiang api. Apa yang ada di depan? Tabut perjanjian. Mereka berjalan mengikuti tabut perjanjian, tetapi mereka bukan domba Tuhan. Jelas karena hati dan praktek hidup. Nah, sekarang coba kita lihat di dalam Ibrani, Bapak Ibu, beberapa dari ayat-ayat Ibrani yang mengingatkan kembali ketika kita berkata Tuhan adalah gembalaku, itu artinya bukan Tuhan ikut kemana kita pergi, tetapi Tuhan yang kita ikut. Tuhan kita taati dan kita akui bukan hanya dengan mulut kita, tapi dengan hati dan hidup kita. Mengaku dengan mulut saja tidak diikuti dengan hati dan praktek hidup, itu tidak ada artinya. Nah, sekarang coba kita lihat Ibrani 2 ayat 1 sampai 4. Ibrani ayat 2, Ibrani pasal 2 ayat 1 sampai dengan 4. Nah, karena itu harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Kenapa dia peringatkan para pembaca supaya jangan hanyut di bawah arus? Karena sudah ada orang yang hanyut di bawah oleh arus. Dan kita pun sangat rentan hanyut di bawah oleh arus. Maka perhatikan apa yang kita dengar. Ini artinya apa Bapak Ibu? Perhatikan firman Tuhan. Kita tidak baca semuanya ya. Sekarang kita lihat Ibrani 3 ayat 12. Ibrani 3 ayat 12. 3 ayat 12 Bapak Ibu. Waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Ketika dia berkata di sini Bapak Ibu, hati-hatilah, waspadalah supaya hatimu jangan jahat dan jangan murtad. Hati jahat. Nah, murtad di sini jangan dibaca itu pindah agama dan tidak mengakui Tuhan. Murtad juga di sini diartikan adalah hanya mengaku dengan mulut bahwa dia adalah umat pilihan Tuhan tetapi hatinya jahat. Kenapa hatinya jahat? Karena dia tidak perhatikan firman Tuhan. Kenapa hatinya jahat? Karena hidupnya sudah ikut oleh arus.
Coba kita lihat ayat 13 lagi Bapak Ibu, tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Ayat 15, tetapi apabila pernah dikatakan pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu seperti dalam kegeraman. Siapakah yang mereka membangkitkan amarah Allah sekalipun mereka mendengar suaranya? Bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan mayatnya bergelimpangan di padang gurun? Dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka takkan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Jadi murtad di sini Bapak Ibu ini sama seperti orang Israel yang berjalan di padang gurun, tetapi mereka takkan masuk ke tempat perhentian Tuhan karena mereka tidak taat. Mengerikan sekali bukan Bapak Ibu? Sekarang coba kita lihat 10 ayat 26 sampai 31. 10 ayat 26. Nah, sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Saya ulangi lagi Bapak Ibu, sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapus dosa itu. Bapak Ibu, kita jangan terlena oleh keselamatan tidak bisa hilang. Memang keselamatan tidak bisa hilang, tetapi barang siapa diselamatkan, dia juga sudah berubah, bukan? Barang siapa sudah diselamatkan, dia adalah domba-domba Tuhan. Tuhan memberikan dia hati yang baru. Barang siapa sudah diselamatkan, dia harus menjalankan hidup sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Dan jangan terlena bahwa Tuhan adalah gembala kita. Nah, Tuhan adalah gembala kita bukan berarti kita menjadi orang-orang yang pasif akan hidup kita. Tetapi kita harus menjadi orang-orang yang aktif dan berjuang di dalam hidup kita. Dari kacamata kita, Bapak Ibu, kita melihat diri kita aktif, berjuang 100%. Tetapi Tuhan juga memberikan kita modal untuk taat, bukan? Dari kacamata Tuhan sebenarnya itu semua anugerah Tuhan. Tetapi dari kacamata manusia, kadang-kadang ada yang berkata seolah-olah 50% Tuhan, 50% manusia. Nah, memang kita harus aktif di dalam karya, di dalam hidup kita mengikut Tuhan, tetapi memang ini 100% adalah anugerah dari Tuhan, tetapi bukan berarti ya jadi pasif, tidak. Jadi sebagai umat Tuhan, meskipun Tuhan adalah gembala kita, kita harus menjalankan peran kita sebagai seorang domba. Tuhan sebagai gembala kita itu tidak meniadakan tanggung jawab kita sebagai seorang domba. Tuhan sebagai gembala kita memang berkuasa, tetapi Tuhan juga menyuruh kita untuk menjadi domba yang menjalankan bagiannya. Untuk menjadi pribadi yang Tuhan kehendaki, untuk mengikut Tuhan, harus ada harga yang dibayar, harus ada disiplin rohani. Nah, untuk menjadi seorang domba yang berkenan kepada Tuhan,
itu harus ada harga yang dibayar dan ada disiplin rohani dan keinginan yang mendalam. Tetapi Bapak Ibu, kalau ingin menjadi sama seperti dunia ini, menjadi orang berdosa, dosa itu tidak ditanam pun pasti akan tumbuh dengan subur. Kenapa? Karena natur kita sudah berdosa. Jadi untuk menjadi pribadi yang berdosa, pribadi yang sama dengan dunia ini, gak usah diapa-apain pasti akan menjadi berbuah menghasilkan hal yang jahat. Karena natur kita adalah natur yang berdosa. Jadi kalau misalnya ingin menjadi umat pilihan Tuhan, memang bukan karena kita yang mau tapi pilihan Tuhan, tetapi itu harus dengan disiplin rohani dan keinginan hati yang mendalam. Nah, orang-orang yang tidak menghargai anugerah yang Tuhan berikan, coba kita lihat Bapak Ibu, mari kita baca Ibrani 13 ayat 20 sampai 21. Saya bacakan, maka Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Kristus. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala hal yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi Sang Gembala Agung itu memberikan perlengkapan kepada kita untuk melakukan kehendak-Nya. Dia memperlengkapi kita untuk melakukan kehendak-Nya, dan ini hanya berlaku untuk orang-orang yang menghargai anugerah Tuhan itu. Nah, di dalam kitab Ibrani, dia mengingatkan kembali Bapak Ibu, ada orang-orang yang merasa dia adalah umat pilihan Tuhan karena dia ada di dalam kawanan umat pilihan Tuhan. Tetapi dia sama sekali tidak menghargai firman Tuhan. Dia sama sekali tidak menghargai Tuhan. Tadi kita sudah baca, dia tidak menghargai Tuhan, tidak menghargai firman Tuhan, sama seperti orang-orang Israel yang bersungut-sungut di padang gurun itu. Mereka tidak pernah menghargai kehadiran Tuhan. Mereka tidak pernah menghargai anugerah Tuhan. Tuhan kasih mereka mana, mereka bilang, loh mana lagi, mana lagi. Apa yang mereka mau adalah keinginan hati mereka. Tidak ada ucapan syukur kepada Tuhan. Tidak ada takut kepada Tuhan. Mereka sangat-sangat tahu Tuhan hadir bersama dengan mereka. Mereka lihat ada tiang awan, ada tiang api, ada mukjizat ketika tidak ada air, air keluar dari batu. Tetapi mereka tidak takut kepada Tuhan, bukan? Mereka mau ngomong apa, mereka ngomong aja. Mereka tidak suka, ya ngomong saja. Tidak takut kepada Tuhan dan tidak takut kepada firman Tuhan. Apa yang terjadi di dalam perjalanan orang Israel, ini juga diperingatkan oleh kitab surat Ibrani. Berjaga-jagalah karena Sang Gembala Agung itu akan datang kembali. Allah damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Tuhan kita. Nah, memang Bapak Ibu ada banyak sekali pergumulan di dalam dunia ini. Coba kita lihat 1 Petrus 5 ayat 4. 1 Petrus 5 ayat 4. Kenapa dia Gembala Agung? Maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Nah, kapan dia disebut Gembala Agung? Dia adalah Gembala Agung ketika dia datang di dalam kemuliaannya. Nah, kalau misalnya kita lihat 1 Petrus 5 ayat 4 Bapak Ibu, ini kembali dinyatakan Gembala Agung datang di dalam kemuliaannya. Ketika Sang Gembala Agung ini datang Bapak Ibu, ini artinya apa?
Ini artinya ada penghakiman yang kekal, bukan? Maka kamu apabila Gembala Agung datang, kamu akan mendapatkan mahkota kemuliaan. Siapa yang mendapatkan mahkota kemuliaan? Ini adalah sang domba yang taat, setia, bayar harga selama di dalam dunia ini. Siapa yang mendapatkan mahkota kemuliaan adalah orang-orang yang menjalankan perannya sebagai domba. Bukan hanya mengaku dengan mulut, tetapi nyata di dalam tindakan. Mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Nah, mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu, mahkota kemuliaan yang kekal. Berarti yang kedua apa Bapak Ibu? Kalau kita tidak dapat mahkota kemuliaan, berarti kita dapat penghukuman kekal. Nah, jadi kalau misalnya kita berkata gembala, kalau misalnya kita berkata Yesus Kristus, apa yang ada di kepala kita? Apakah Yesus Kristus sang bayi yang lahir di Betlehem? Apakah Yesus Kristus yang digambarkan di dalam film itu Bapak Ibu? Ganteng, rambutnya panjang. Nah, dia akan datang kedua kali Bapak Ibu. Gembala itu datang sebagai raja di atas segala raja. Gembala agung itu datang, dia akan memberikan sukacita, damai sejahtera kepada domba-dombanya. Dan artinya apa? Semua orang yang bukan domba-dombanya harus dipisahkan. Kenapa sang domba ini akan hidup damai sejahtera? Karena semua serigala, beruang, semua sang pengganggu domba-domba ini sudah tidak ada lagi, bukan? Kenapa domba akan hidup damai bersama sang gembala? Karena sang gembala itu sudah menghukum habis dalam kekekalan. Ini adalah gambaran sang gembala itu Bapak Ibu. Ada nuansa damai, ada nuansa merinding, bukan? Dia akan memukul habis serigala, beruang, termasuk domba yang hanya mengaku dengan mulutnya, tetapi dengan tindakannya. Dia bukan hanya domba yang menantikan kalau ada singa datang dia pukul, tapi dia akan pukul habis semua singa Bapak Ibu. Habis semuanya yang bukan domba pilihannya. Nah, ada yang menafsirkan bahwa ketika kita berkata Tuhan adalah gembala yang agung, ini kita tidak bisa pisahkan dari Wahyu 19 ayat 11 sampai 16. Mari kita lihat Bapak Ibu, Wahyu 19 Wahyu 19 ayat 11 sampai 16. Saya bacakan kepada kita. Lalu aku melihat sorga terbuka. Sesungguhnya ada seekor kuda putih dan ia yang menungganginya bernama Yang Setia dan Yang Benar. Ia menghakimi dan berperang dengan adil. Matanya bagaikan nyala api dan di atas kepalanya terdapat banyak mahkota dan padanya ada tertulis suatu nama yang tidak diketahui seorang pun kecuali ia sendiri. Siapa dia? Dia adalah yang setia dan yang benar, yang menghakimi dan berperang dengan adil, dan matanya bagaikan nyala api.
Artinya apa Bapak Ibu? Matanya bagaikan nyala api, dia semua melihat apa yang kita kerjakan, tidak ada yang tersembunyi bagi dia. Dia tahu siapa dombanya yang sejati, dan dia tahu apa yang dilakukan manusia di dalam dunia ini. Ia yang menungganginya bernama yang setia dan yang benar. Sang gembala itu juga adalah Mesias yang menang. Ada nuansa peperangan di sini, Bapak Ibu. Aku melihat sorga terbuka, ada seekor kuda putih yang ia menungganginya yang setia dan yang benar. Ayat 13 Bapak Ibu. Dan ia memakai jubah yang telah dicelup dalam darah dan namanya ialah Firman Tuhan. Ia memakai jubah yang dicelup dalam darah. Jadi kalau kita lihat dari ayat 11 sampai 13 ini Bapak Ibu, yang setia dan yang benar menghakimi dan berperang dengan adil. Dia menghakimi dan berperang dengan adil dan sekarang pakaiannya ada darah. Ini darah siapa? Ini adalah darah musuh-musuhnya dia Bapak Ibu. Artinya apa? Darah musuh-musuhnya dia, artinya musuh itu mati bukan? Ini bukan darahnya dia, tapi darah musuh-musuhnya dia. Kemudian ayat 14, dan semua pasukan yang di sorga mengikuti dia. Mereka menunggang kuda putih memakai lenan halus yang putih bersih. Pasukannya adalah kita, umat pilihan Tuhan. Kita juga menunggang kuda putih dan memakai lenan halus yang putih bersih. Artinya apa? Yang berperang adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang menggenapkan karya keselamatan kita. Tuhan Yesus yang berperang dan akan menjalankan keadilan. Hanya bajunya yang kena darah, bajunya yang kena darah dari musuh-musuhnya dia. Sedangkan kita pasukannya semuanya pakaian kita putih bersih. Kenapa? Karena memang kita tidak ikut berperang. Hanya dia yang berperang dan dia menang. Dan dari mulutnya keluarlah sebilah pedang tajam yang akan memukul segala bangsa, dan ia akan mengembalakan mereka dengan gada besi, dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah. 19 ayat 15 ini adalah penghakiman. Ini adalah mengutip Mazmur 2 ayat 9 Bapak Ibu. Coba kita lihat Mazmur 2 ayat 9. Engkau akan meremukkan mereka dengan gada besi, memecahkan mereka seperti tembikar tukang periuk. Dari mulutnya keluarlah sebidang pedang tajam yang akan memukul segala bangsa, dan ia akan mengembalakan mereka dengan gada besi. Dan ia akan memeras anggur dalam kilangan anggur, yaitu kegeraman murka Allah yang maha kuasa. Artinya apa Bapak Ibu? Jika nanti kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan, orang-orang yang tidak meninggikan nama Tuhan akan hidup di dalam murka Tuhan. Jadi sama-sama tidak terlepas dari Tuhan Bapak Ibu, pilihannya di dalam kasihnya Tuhan atau di dalam murkanya Tuhan. Selama-lamanya kekal. Bukan 1 tahun, bukan 2 tahun, tapi kekal di dalam murkanya Tuhan atau kekal di dalam kasihnya Tuhan. Dan pada jubahnya dan pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Segala Tuhan. Artinya apa Bapak Ibu? Jika kita berkata Tuhan adalah gembala kita, Dia harus menjadi raja kita. Jika kita berkata Tuhan adalah gembala kita, ingatlah Dia juga adalah kita dan hakim semua manusia. Jadi ada nuansa damai dan ada nuansa takut.
itu berjalan bersama. Nah, sekarang coba kita lihat Bapak Ibu di dalam Wahyu, di dalam Yohanes yang ke-10. Minggu lalu kita sudah membahas sedikit mengenai Yohanes yang 9. Yohanes pasal 9 ini adalah mengenai orang Farisi yang berkata mereka adalah orang-orang yang mengerti firman Tuhan. Tetapi ada orang buta, ketika Tuhan berkata dia adalah anak manusia, dia langsung mengerti apa arti anak manusia dan dia menyembahnya. Nah, sekarang coba kita lanjutkan Bapak Ibu, Yohanes 10. Yohanes 10 ini adalah peristiwa kelanjutan dari Tuhan Yesus mengatakan kepada orang Farisi bahwa mereka adalah orang-orang yang buta. Orang Farisi adalah orang buta. Nah, tetapi orang-orang Farisi ini adalah orang-orang yang buta, tetapi mereka juga menyatakan diri mereka adalah gembala, bukan? Karena sang gembala ini adalah juga diartikan sebagai pemimpin. Mereka adalah kawanan gembala untuk orang-orang Israel pada zaman itu. Tetapi mereka bukanlah gembala yang baik dan mereka juga tidak capable untuk menggembalakan domba-domba Tuhan. Tetapi sebagai seorang gembala yang baik, apa syarat gembala yang baik? Syarat gembala yang baik yang pertama dan yang terutama adalah relasinya dengan Tuhan. 10 ayat 15, Yohanes 10 ayat 15. Nah, Yesus berkata dia adalah gembala yang baik. Ayat 15, sama seperti Bapa mengenal aku mengenal Bapa, dan aku menyerahkan nyawaku bagi domba-dombaku. Nah, gembala yang baik adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bukan hanya gembala yang baik, tapi dia adalah gembala yang agung. Nah, gembala yang agung. Nah, bagaimana kita bisa berkata bahwa dia adalah gembala yang baik? Syarat sebagai gembala, dia harus diutus oleh Tuhan sendiri, bukan? Karena Tuhan adalah pemilik dari sang domba-domba. Dan dia harus memiliki relasi yang baik dengan Tuhan. Nah, panggilan untuk menjadi gembala itu bukan hanya pada zaman sekarang. Panggilan untuk menjadi seorang gembala itu bukan hanya buat para hamba Tuhan, pendeta, bukan? Tetapi kita semuanya juga adalah gembala. Ibu-ibu gembala buat anak-anaknya, bapak-bapak gembala buat anak-anaknya. Apalagi kalau misalnya kita pelayanan di gereja. Apalagi misalnya kalau kita di kantor punya bawahan atau punya karyawan sendiri, kita adalah gembala bagi mereka. Nah, syarat sebagai seorang gembala tentu saja gembala yang baik adalah Tuhan Yesus. Dan siapa yang bisa menjalankan peran sebagai gembala yang baik, ini adalah bukan siapa mereka, tetapi bagaimana relasinya dengan Tuhan. Kalau siapa mereka, Bapak Ibu, tidak ada seorang pun yang baik, bukan? Semua manusia itu berdosa. Tetapi jika kita punya relasi yang baik dengan Tuhan, kita bisa terus memperbaiki diri. Karena tadi juga Daud berkata, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Tidak ada manusia yang sempurna di dalam dunia ini. Daud berkata, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Jadi Daud yang berkenan kepada Tuhan saja masih perlu pendisiplinan dari Tuhan.
Tetapi meskipun dia masih perlu pendisiplinan dari Tuhan, ketika Daud berdosa, dia mengakui dosanya dan berbalik lagi kepada Tuhan, dan dia bisa menjadi gembala yang baik, raja yang baik bagi orang Israel. Menjadi raja yang baik, gembala yang baik bagi keluarganya, meskipun keluarganya juga ada banyak permasalahan, Bapak Ibu. Nah, aku adalah gembala yang baik. Ayat 14, akulah gembala yang baik, aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Ini ada dua interaksi, bukan? Gembala yang baik. Yohanes 10 ayat 14. Gembala kenal domba-dombanya, domba-domba juga kenal gembalanya. Ini ada ketersalingan, bukan saling kenal. Bukan hanya gembala yang cari domba yang terhilang, bukan hanya gembala yang menyembuhkan domba yang sakit, tetapi domba pun kenal gembala. Kenal bukan hanya sekedar tahu, bukan, apalagi kalau misalnya kita manusia. Tuhan memberikan kita rasio, Tuhan juga memperlengkapi kita untuk melakukan kehendak Tuhan. Kenal gembalanya, berarti tahu apa yang harus kita kerjakan untuk gembala kita. Tuhan Yesus adalah gembala yang baik, dan kita pun semuanya dipanggil untuk menjadi gembala yang baik. Ketika Tuhan memanggil kita menjadi umat pilihan Tuhan, bukan hanya sekedar jaga diri dan tidak peduli dengan yang lain, tidak, bukan. Sebagaimana Tuhan bertanya kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Jika engkau mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Panggilan yang sama juga Tuhan panggil buat kita semua di dalam kapasitas kita masing-masing, Bapak Ibu. Tuhan juga bertanya dan memanggil nama kita masing-masing. Imelda, apakah engkau mengasihi aku? Jika iya, gembalakan domba-dombaku. Bagaimana respon kita, Bapak Ibu? Jika kita mengaku Tuhan adalah gembala kita, Dia juga memanggil kita untuk menjadi gembala. Mari kita berdoa. Tuhan, sungguh kami mengucap syukur Tuhan mencari kami yang terhilang dan Tuhan mengembalakan kami. Tuhan adalah gembala yang agung. Tuhan bukan hanya memegang tongkat untuk melindungi domba-domba Tuhan, Tuhan juga memegang tongkat yang akan membasmi habis semua yang bukan umat pilihan Tuhan. Kasihanilah kami Tuhan, jika kami mengaku dengan mulut kami bahwa Tuhan adalah gembala kami, biarlah hati kami juga sungguh-sungguh takluk dan mengakui Tuhan adalah pemilik hidup kami, dan hidup kami juga sungguh-sungguh berpadanan dengan panggilan kami sebagai domba-domba Tuhan. Tolonglah kami sehingga kami dapat menjadi gembala-gembala bagi domba-domba pilihan Tuhan di dalam segala kekurangan dan keterbatasan kami. Kasihanilah kami Tuhan dan dengarlah doa kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, amin. Mari kita menaikkan ucapan syukur Bapak Ibu dengan memberikan persembahan kepada gereja untuk pekerjaan Tuhan. Kita menaikkan pujian karena kasihnya. Kita memberikan persembahan dengan kode Gembala Agung. Kasih yang ajaib, kasih dari Golgota, kasih yang ajaib membawa Tuhan dari surga. Walaupun ku pernah jadi seterumu, namun kau
dari Tuhanku, berkat yang ajaib bagai sinar fajar mereka. Walaupun ku pernah sesat dalam dosa, namun anaknya selamatkanku. Di hadapan Tuhan ku memuji Dia, ku mau tinggikan berkat Allah. Terang Injilnya, terang yang sesungguhnya. Terang Injilnya memberi hikmat kekuatan. Walau dalam gelap, Ia memberi terang. Ia memberi terang, terang salibnya. Ku mau serahkan hidup untuk memuliakannya, menuntun mereka kepadanya. Bapak Ibu, kita bisa menjadi umat pilihan Tuhan karena ada yang menuntun kita kepada Tuhan. Maukah kita menuntun mereka kepada Tuhan? Mari kita berdoa. Tuhan, kami meskipun kami terbatas, lemah, dan berdosa, maka kuatkanlah kami dan pimpinlah kami. Terima kasih untuk banyak berkat Tuhan yang tak terhitung dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan memberikan kami kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan yang terus mengembalakan dan memelihara domba-domba umat pilihan Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang memberkati gembala-gembala hamba-hamba Tuhan di dalam muka bumi ini. Kasihanilah ya Bapa, karena tugas mereka demikian mulia, namun tugas mereka demikian berat. Biarlah Tuhan yang terus memberikan mereka kekuatan dan sukacita. Biarlah Tuhan yang terus bersama dengan mereka. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, amin. Kita akan menaikkan beberapa doa syafaat. Dengan hormat saya persilakan kepada Ibu Linda. Ada beberapa pokok doa yang akan kita doakan bersama. Mari kita mengambil sikap berdoa. Bagi yang mau berlutut, silakan berlutut. Untuk pokok doa pertama, kita mengucap syukur untuk firman Tuhan yang terus menguatkan dan hidup bagi kemuliaan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman yang kami dengarkan ya Tuhan. Kiranya firman Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi kami. Dan Tuhan, semakin kami mendengarkan firman Tuhan, biarlah kami boleh semakin bertumbuh mengenal Engkau ya Tuhan. Dan ketika kami semakin bertumbuh mengenal Engkau ya Tuhan, kami mohon biarlah kami boleh semakin serupa dengan Engkau. Dan ketika kami semakin serupa dengan Engkau, kiranya nama Tuhan boleh dipermuliakan di dalam hidup kami. Tolong kami untuk semua itu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Pokok doa kedua, kita berdoa untuk Pendeta Stephen Tong dan hamba-hamba Tuhan di seluruh dunia. Kiranya Tuhan berikan dan tambahkan api dalam pelayanan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa untuk Pendeta Stephen Tong dan hamba-hamba Tuhan di seluruh dunia. Kiranya Tuhan berikan dan tambahkan api di dalam pelayanan. Kiranya Tuhan memberikan kuasa di dalam pemberitaan firman Tuhan yang diberitakan. Dan kami berdoa ya Tuhan, kiranya firman Tuhan yang diberitakan boleh mengajar, memperbaiki kelakuan, dan mendidik umat Tuhan di dalam kebenaran. Dan firman Tuhan yang diberitakan ya Tuhan, kiranya juga boleh mendorong jemaat untuk berani di dalam menginjili. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk para hamba Tuhan, kiranya mereka juga boleh memberikan teladan di dalam hidup mereka. Dengarkan doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Pokok doa ketiga, kita berdoa untuk sekolah Calvin, Calvin Institut Teknologi, dan untuk sekolah Logos. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, bahwa gerakan Reform Injili boleh berbagian di dalam mandat budaya di bidang pendidikan. Tuhan, kami berdoa untuk sekolah Calvin,
Calvin Institut Teknologi dan untuk Sekolah Logos. Kiranya Tuhan pimpin boleh menjadi berkat ya Tuhan bagi bangsa dan negara ini. Tuhan pimpin di dalam pergumulan yang akan mendirikan gedung-gedung sekolah ya Tuhan. Tuhan pimpin juga di dalam pergumulan untuk tenaga pengajar, dan kami berdoa ya Tuhan, kiranya Tuhan pimpin ketika institusi ini boleh menghasilkan generasi muda yang takut akan Tuhan sejak muda, dan boleh Tuhan pakai untuk menjadi generasi yang berguna untuk bangsa dan negara kami. Dengarkan permohonan kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Pokok doa keempat, kita berdoa untuk para janda miskin dan anak yatim piatu. Ya Tuhan, kami berdoa untuk para janda miskin dan anak yatim piatu. Kiranya ya Tuhan, mereka tidak mengasihani diri, tetapi di dalam kesulitan mereka ya Tuhan, biarlah mereka boleh melihat kuasa dan kemuliaan Tuhan. Tuhan tolong ya Tuhan, supaya para janda ini boleh menjadi pendoa, mendoakan anak-anak mereka maupun mendoakan orang lain. Dan Tuhan, jika Tuhan berkenan, kiranya Tuhan pakai para janda ini seperti Tuhan memakai janda di Sarfat, supaya mereka dapat menjadi berkat untuk orang lain. Terima kasih ya Tuhan, kami memohon, kami serahkan para janda miskin ini dan anak yatim piatu ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Pokok doa selanjutnya, kita berdoa untuk pergumulan jemaat, baik dalam hal sakit, pekerjaan, maupun relasi. Ya Tuhan, arahkanlah telingamu untuk mendengar, dan bukalah matamu untuk melihat pergumulan kami anak-anak Tuhan. Di antara kami ya Tuhan, ada yang bergumul di dalam sakit penyakit. Kalau boleh ya Tuhan, kami mohon, Tuhan jamah, Tuhan beri kesembuhan. Tapi Tuhan, jika ada yang Tuhan izinkan harus hidup dengan menderita penyakit, kiranya Tuhan tambahkan kekuatan pada anak-anak Tuhan supaya dapat menanggung semua itu. Dan kami juga berdoa untuk keluarga yang mendampingi ya Tuhan. Kiranya Tuhan beri kesabaran, Tuhan beri pengertian ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk biaya yang dibutuhkan. Kiranya Tuhan berbelas kasih untuk mencukupkan ya Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa jika di antara kami, di antara para jemaat-Mu ada yang bergumul dengan masalah pekerjaan. Ya Tuhan, kiranya Tuhan bukakan jalan ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, ujian yang Tuhan izinkan terjadi tidak mungkin melebihi kekuatan anak-anak-Mu ya Tuhan. Berbelas kasihlah kepada anak-anak-Mu yang bergumul dalam masalah pekerjaan ini ya Tuhan. Tuhan juga cukupkan biaya hidup yang dibutuhkan. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak Tuhan yang bergumul di dalam masalah relasi ya Tuhan. Suami dengan istri, orang tua dengan anak, majikan dengan karyawan, mertua dengan menantu, maupun relasi-relasi yang lain. Kiranya Tuhan berbelas kasih ya Tuhan, relasi-relasi ini boleh dipulihkan kembali. Ya Tuhan, berbelas kasihlah kepada pergumulan anak-anak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Pokok doa yang terakhir, kita berdoa untuk bangsa dan negara. Ya Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa-dosa bangsa kami. Kami mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan untuk para pemimpin negara kami. Beri mereka hikmat di dalam memimpin negara ini ya Tuhan. Banyak masalah yang dihadapi ya Tuhan pada saat ini. Masalah ekonomi, masalah kesehatan, dan yang terutama pada akhir-akhir ini, masalah rancangan undang-undang cipta kerja atau Omnibus Law. Ya Tuhan, kiranya rancangan undang-undang ini dapat disosialisasikan dengan baik. Jika ada pihak-pihak yang beritikat tidak baik atau yang berniat buruk ya Tuhan, kiranya kami mohon belas kasihan-Mu ya Tuhan, biarlah usaha ini boleh digagalkan. Tuhan, kami mohon berbelas kasihlah dan beranugerahlah pada bangsa dan negara kami yang tercinta ini ya Tuhan. Biarlah masa depan bangsa dan negara ini makin hari boleh makin diperbaiki ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Bapa di surga, inilah pokok-pokok doa kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan menjawab sesuai dengan kehendak-Mu dan sesuai dengan waktu-Mu. Berbelas kasihlah terhadap anak-anak-Mu ya Tuhan, juga terhadap bangsa dan negara kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, PA malam ini telah selesai. Jika Bapak Ibu atau saudara-saudari sekalian merasa terberkati dari PA malam ini, silakan share linknya ke teman-teman atau ke saudara atau ke keluarga, karena PA malam ini tetap bisa dilihat di dalam YouTube atau Facebook GRI Kertajaya atau GRI Citra Raya. Selamat malam, Tuhan memberkati.